Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustaz hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes, As-Sanabil bersama Al-Quran. Tahfiz, mudah, indah, berkah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes, sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Nah anak-anak, kali ini kita kembali belajar akidah akhlak, yaitu pelajaran yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum belajar, mari kita baca doa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Kitab Allah yang menjadi pedoman hidup kita adalah Al-Quran. Kita harus membaca dan memahaminya untuk menambah iman kita kepada Allah. Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi akhir zaman Muhammad SAW dengan perantara Jibril. Akan tetapi, sebelum Al-Quran turun, Allah telah menurunkan kitab-kitab lainnya kepada nabi-nabi yang berbeda. Al-Quran menjadi kitab terakhir yang diturunkan untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Allah sengaja menurunkan kitab-kitab tersebut sebagai petunjuk bagi umatnya ke jalan yang benar dan agar mereka memperoleh kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Iman kepada kitab-kitab Allah berarti membenarkan bahwa semua kitab itu diturunkan Allah. Kitab-kitab Allah dibawa oleh Nabi dan Rasul-Rasul Allah dengan perantara malaikat Jibril. Kewajiban kita sebagai seorang muslim yang taat ialah mengimani kitab suci Allah. Tidak hanya Al-Quran, tetapi juga kitab yang telah diturunkan Allah sebelum Al-Quran. Semua kitab yang diturunkan Allah memiliki ajaran yang benar. Akan tetapi Al-Quran sebagai kitab terakhir yang diturunkan merupakan kitab yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran adalah kitab terlengkap dan memiliki kebenaran yang mutlak yang harus kita jadikan sebagai pedoman hidup. Kitab-kitab apa saja yang telah diturunkan oleh Allah sebelum Al-Quran? Kepada Nabi siapa kitab itu diturunkan? Kapan kitab-kitab tersebut diturunkan? Akan kita bahas pada pelajaran kali ini. A. Meyakini kebenaran kitab-kitab Allah. Seandainya tidak ada kitab Allah, dapatkah manusia mengetahui siapa Tuhan mereka? Tentu mereka akan tersesat dengan menyangka benda-benda seperti matahari, bulan, atau bintang keramat sebagai Tuhan mereka. Manusia juga tidak mengetahui asal-usul mereka dan kemana kehidupan setelah mereka mati. Dengan adanya kitab Allah yang dibawa oleh Nabi dan Rasul, manusia dapat mengenal siapa Tuhan mereka, asal-usul mereka, dan kemana setelah mereka mati. B. Pengertian iman kepada kitab Allah. Iman menurut arti bahasa adalah percaya atau yakin. Menurut istilah, iman adalah membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan melaksanakan dengan anggota tubuh. Arti kitab adalah buku atau lembaran risalah. Menurut istilah, iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai atau meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul, agar kitab-kitabnya dijadikan pedoman hidup untuk meraih kehidupan yang sejahtera di dunia dan akhirat. Setiap muslim wajib beriman kepada kitab Allah yang merupakan rukun iman ketiga. Beriman kepada kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran bagi umat Islam wajib percaya secara ijmali. Artinya hanya percaya saja, sedangkan memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran yang terkandung dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran tersebut bukanlah suatu kewajiban. Hal itu disebabkan kedudukan kitab suci selain Al-Quran berakhir dengan diutusnya para nabi dan rasul yang menerimanya. Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran telah menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Oleh sebab itu, umat Islam wajib beriman kepada Al-Quran secara tafsili atau terperinci. Artinya harus meyakini akan kebenarannya, memahami isi ajarannya, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. C. Nama-nama kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab berarti membenarkan secara mantap bahwa semua kitab-kitab itu diturunkan dari sisi Allah. Kitab-kitab itu dibawa oleh rasul-rasul utusan Allah dengan perantara malaikat Jibril. Kitab-kitab itu berisi tentang ajaran-ajaran yang dibawa oleh para nabi yang ditulis pada lembaran-lembaran atau suhuf. Lembaran-lembaran itu dapat berupa kertas, kulit hewan, batang pohon, ataupun ukiran batu. Dengan kitab itu, manusia mengenal ajaran para nabi dan rasul sehingga mereka memperoleh hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hidayah, manusia dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat. Kitab suci yang diturunkan kepada manusia banyak sekali sesuai dengan jumlah para nabi dan rasul yang diutus Allah. Karena Allah mengutus seorang rasul pada setiap zaman dan tempat hingga ditutup oleh Nabi Muhammad SAW sebagai nabi akhir zaman.
Berapa jumlah pasti kitab-kitab Allah tersebut diturunkan? Kita tidak mengetahuinya, hanya Allah saja yang maha tahu. Akan tetapi, paling tidak kita mengenal ada 4 kitab suci, yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Di samping itu, ada sejenis lembaran-lembaran yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi yang disebut suhuf, seperti suhuf Ibrahim alaihissalam, suhuf Musa alaihissalam, suhuf Adam alaihissalam, dan lain sebagainya. Ajaran para nabi dan rasul itu tertulis dalam lembaran-lembaran agar pengikutnya dapat mengajarkannya kepada anak cucunya. D. Para rasul yang menerima kitab-kitab Allah. Dalam Al-Quran terdapat 4 nama rasul yang menerima kitab Allah. Nama kitab yang lain tidak disebutkan secara jelas. Meskipun demikian, kalian wajib mengimaninya. Rasul yang menerima kitab-kitab Allah adalah sebagai berikut. Yang pertama, Nabi Daud alaihissalam menerima kitab Zabur yang dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 163. Yang kedua, Nabi Musa alaihissalam menerima kitab Taurat yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 43 dan 44. Yang ketiga, Nabi Isa alaihissalam menerima kitab Injil yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 46. Dan yang keempat, Nabi Muhammad SAW menerima kitab Al-Quran. Kemudian cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah berarti membenarkan bahwa semua kitab itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menurunkan kitab-kitabnya supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sebagai berikut: Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizana liyaquman nasu bil qist. Artinya, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca atau keadilan agar manusia dapat berlaku adil. Kitab suci yang diturunkan Allah kepada rasul-rasulnya yang tetap terjamin keasliannya hanyalah Al-Quran. Namun demikian, sebagai seorang beriman, kita tetap wajib mengimani semua kitab-kitab Allah. Bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah? Apakah kita harus memiliki keempat kitab itu? Cara-cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempercayai bahwa seluruh kitab datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mempercayai nama-nama kitab yang dijelaskan dalam Al-Quran, termasuk keempat kitab yang telah disebutkan di atas. Yang ketiga, membenarkan berita-berita tentang kitab-kitab terdahulu dalam Al-Quran. Dan yang keempat, mengamalkan hukum-hukum dari Al-Quran. Kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran sudah tidak berlaku lagi, baik isi maupun aturan-aturan yang ada di dalamnya. Kitab-kitab sebelum Al-Quran hanya berlaku pada masa tertentu, yaitu selama Nabi atau Rasul diutus oleh Allah, sedangkan Al-Quran berlaku sampai akhir zaman. Mahfuzat. Samratut tafritin nadamatu wa samratul hasbis salamatu. Buah kelengahan itu penyesalan, dan